Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja. Baik, kita lanjutkan yang kemarin soal konstitusi, soal perbandingan konstitusi dari beberapa negara. Ini mungkin pertemuan terakhir. Minggu depan sudah tidak ada pertemuan lagi. Mungkin tunggu jadwal, ujian tanggal berapa, tinggal disiapkan. Yang tugasnya belum dikumpul, silakan dipercepat dikumpul untuk segera dinilai. Nanti nilai bisa dilihat langsung di LMS-nya. Karena transparansi itu baik untuk penilaian dan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Itu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, prinsip penyelenggaraan kampus yang baik itu ada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitasnya. Bagaimana mahasiswa membuat tugas itu dinilai dengan baik dan mahasiswa mendapat transparan dalam penilaiannya itu sangat baik. Jadi kalau mau lihat kampus yang baik ya harus ada TPA, istilahnya singkatannya dari TPA, bukan tempat pembuangan sampah. Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Itu prinsip-prinsip good governance. Kampus yang governance, kampus yang baik, dia harus menerapkan hal yang demikian agar mahasiswa tidak saling curiga sama dosennya, dinilai tidak punya tugas. Apakah saya disuruh kumpulkan tugas tapi tidak dinilai tugasnya? Nah, itu tidak baik gitu. Itu bukan prinsip yang baik dalam mengajarkan kepada mahasiswanya. Baik, kita mulai lanjutkan soal perbandingan konstitusi. Sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah. Kelihatan ya, Pak. Coba perbesar dulu. Baik. Perbedaan sistem hukum barat. Di sistem hukum barat itu ada dua sistem, ada common law system atau yang disebut dengan Anglo-Saxon atau American legal system. Nah, ini sistem yang menganut yang didominasi hukum yang tidak tertulis dan sering disebut dengan preseden. Yang kedua ada civil law atau nama lainnya adalah Continental European Legal System yang didominasi oleh hukum perundang-undangan. Yang satu menganut hukum tidak tertulis yang disebut dengan preseden, yang satu menganut hukum perundang-undangan. Hukum yang lahir terlebih dahulu baru diundangkan. Kalau yang langsung mulai. Hukum yang dibuat terlebih dahulu baru orang dinyatakan harus tunduk pada hukum. Tapi kalau di common law system, hukumnya ada dulu baru diterapkan. Nah, civil law berlaku di benua Eropa dan negara-negara bekas jajahannya. Common law berlaku di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris Commonwealth. Customary law di beberapa negara Afrika, Cina, dan India. Kemudian ada Muslim law di negara di Timur Tengah. Kemudian mixed system di Indonesia salah satunya di mana berlaku sistem hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum Islam. Jadi dia pencampuran dari tiga sistem hukum. Selain dia juga menganut civil law. Kemudian hukum dan sistem hukum terdapat ada tiga komponen. Jadi hukum dan sistem hukum itu terdapat tiga komponen. Kalau katanya law enforcement, ini penemunya, itu ada struktur, ada substansi, dan ada kultur. Struktur yaitu keseluruhan sistem hukum yang ada beserta dengan aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dan para hakimnya, dan sistem-sistem hukum yang lainnya. Kalau ada caturwangsa itu ada polisi, kejaksaan, pengadilan, dan advokat. Itu yang disebut dengan caturwangsa. Kemudian substansi. Substansi ini ada keseluruhan aturan hukum, norma hukum,
asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk di dalamnya adalah putusan pengadilan. Itu yang dimaksud dengan substansi. Yang ketiga adalah kultur. Kultur ini adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, dan cara pikir, cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari institusi maupun dari warga masyarakat tentang hukum berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Jadi ketiga hal sistem hukum ini itu harus terbentuk menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terputus. Tidak boleh hanya berjalan pada struktur, tapi substansi tidak berjalan. Ada substansi tapi strukturnya tidak berjalan. Begitu juga dengan masyarakatnya, kulturnya. Nah, Ahmad Ali itu menambahkan dua unsur sistem hukum. Yang keempat itu ada profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara individu dari sosok penegak hukum. Yang kelima itu ada kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara individu dari sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi dan penegak hukum tersebut. Jadi ada kelemahan di sisi struktur dilihat oleh Muhammad Ali. Muhammad Ali melihat dari sisi struktur itu tidak profesionalisme dan tidak punya unsur kepemimpinan. Itu yang menyebabkan kemudian tidak berjalannya sistem hukum tersebut. Kita masuk ke konstitusi Inggris. Jadi kita sudah bicara soal struktur dan sistem hukum itu. Jadi kesemuanya itu bisa dilihat kemudian bagaimana struktur-struktur yang tercipta dari sistem-sistem hukum di dunia. Jadi kesemuanya itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Nah, konstitusi Inggris, jadi sepertiga dari seluruh umat manusia di negara-negara di dunia ini memiliki sistem hukum yang banyak didasari pada hukum Inggris. Keberhasilan sistem hukum Inggris di seluruh dunia sebagian besar disebabkan oleh ekspansi penjajahan kekaisaran Inggris. Keberadaannya yang berkelanjutan hampir tidak mungkin terjadi hukum itu tidak terbukti secara luas dan praktis. Itu hukum Inggris. Jangan tertipu dengan aspek-aspek hukum Inggris yang kelihatannya saja bercirikan abad pertengahan. Tetapi sungguhnya sistem hukum tersebut merupakan sistem hukum modern yang sangat tinggi kualitasnya. Jadi kita jangan menganggap sistem hukum Inggris itu lahir di abad pertengahan. Tapi dia adalah ciri dari sistem hukum yang sangat modern dan sangat tinggi kualitasnya. Kenapa saya katakan tinggi kualitasnya? Beberapa negara kemudian hari ini mengikuti bagaimana corak sistem hukum Inggris, salah satunya Indonesia dengan Omnibus Law. Omnibus Law itu adalah corak sistem dari negara-negara common law, bukan dari negara civil law. Itu sistem Inggris. Nah, ciri khas yang menonjol dari hukum Inggris ialah hubungan yang kuat dengan masa lalunya. Ikatan-ikatan sejarah ini sebagian besar disebabkan oleh kontinuitas hukumnya yang tidak pernah terputus. Sejak 1666, tahun penaklukan Inggris oleh bangsa Norman ketika pasukan Saxon dilakukan oleh Hastings. Jadi inilah awal kemudian hukum common law itu mulai ada sebetulnya, bukan di zaman Magna Carta. Kalau kita belajar sejarah, kalau kita belajar kemarin itu Magna Carta lah awal dari sistem hukum di Inggris, tidak. Tapi dari soal penaklukan bangsa Norman terhadap Saxon ditaklukkan oleh Hastings. Nah, hukum Inggris tidak pernah takluk pada pergolakan radikal dan tiba-tiba, seperti yang terjadi di Prancis maupun Rusia. Kenapa mencontohkan Prancis dan Rusia? Setiap terjadi pergolakan, perubahan sistem hukumnya terjadi. Itu pun Prancis. Prancis lahir dari pergolakan revolusi Prancis 1776. Begitu dia revolusi, berubah sistem hukum Prancis. Begitu juga Rusia. Begitu revolusi Bolshevik, berubah sistem hukum Rusia kemudian. Begitu juga Indonesia, ketika terjadi revolusi di Indonesia, berubah sistem hukum Indonesia. Nah, itu yang kita ibaratkan seperti itu. Dia tidak cepat berubah dengan sistem hukumnya. Nah, Inggris tidak demikian. Walaupun dia terjadi revolusi gereja, revolusi industri, dia tidak merubah sistem hukumnya. Itu yang dilakukan oleh Inggris. Hanya hukum Inggris juga tidak pernah menerima hukum-hukum asing dalam skala besar atau kodifikasi besar. Nah, Indonesia menerima itu. Menerima dengan Omnibus Law itu adalah kodifikasi yang cukup besar yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk memahami sistem hukum Inggris sekarang diperlukan pengetahuan fundamental tentang perkembangan sejarahnya. Jadi kita tidak bisa memandang Inggris itu di abad 18, di abad 19, atau di abad 20. Kita harus bongkar dia ke abad 17. Tadi itu di persoalan dari ketika pasukan Norman mulai memasukin ketika bangsa Norman dan pasukan Saxon ditaklukkan oleh Hastings. Itu awal cikal bakal hukum Inggris mulai mapan, mulai kemudian menuju
hukum yang modern sampai dengan hari ini. Nah, setelah kekuasaan Romawi mundur, Inggris terbagi menjadi beberapa kerajaan yang kecil. Jadi Inggris ini setelah Romawi hancur itu, dia terbagi beberapa kerajaan yang kecil lebih dari aturan-aturan setempat yang sebagian besar berasal dari Jerman. Nah, 3 kawasan utama yang menerapkan sistem hukum yang agak berbeda satu dengan yang lainnya itu ada hukum Wessex yang berlaku di wilayah selatan dan barat Inggris. Kemudian ada hukum Mercia yang berlaku di bagian tengah Inggris. Kemudian ada hukum Denmark yang dipengaruhi oleh Nordik yang diberlakukan di wilayah bagian utara dan timur Inggris. Jadi ada 3 kawasan tempat berlakunya 3 sistem hukum di Inggris. Ada Wessex, ada Mercia, dan ada Denmark. Kemudian itu cikal bakal awalnya. Nah, penaklukan oleh bangsa Norman setelah pertempuran Hastings pada tahun 1066 tidak secara otomatis menyebabkan perubahan pada hukum yang berlaku. Nah, para penakluk pada saat itu menahan diri untuk memaksakan hukum adat Norman mereka sendiri kepada penduduk, tetapi mencurahkan banyak tenaga untuk membangun pemerintahan terpusat yang kuat untuk seluruh negeri yang dipersatukan di bawah tahta Inggris. Konsep pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi belum lagi dikenal waktu itu, dan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua terkonsentrasi pada raja dan para penasihatnya yang merupakan dewan kerajaan atau curia regis istilahnya. Ada kelompok curia regis, itu adalah kelompok-kelompok yang terbagi, ada yang namanya kepala daerah, kalau istilah sekarang namanya bupati atau gubernur. Ada bupati-bupati yang menjadi eksekutifnya, kemudian ada DPR, legislatifnya itu DPR di masing-masing kampung tersebut yang tukang membuat undang-undang, yang tukang membuat hukum atau tukang membuat awik-awiknya. Kemudian ada hakimnya. Ada hakimnya ini kepala pemerintahan yang kemudian menjadi hakim, ditunjuk, ada yang menjadi tokoh agamanya dan seterusnya. Nah, semuanya terkonsentrasi pada raja dan penasihatnya yang merupakan dewan kerajaan, disebut dengan curia regis istilahnya. Nah, pada abad ke-12 dewan ini dipecah menjadi sejumlah lembaga termasuk pengadilan-pengadilan kerajaannya atau yang disebut dengan Royal Courts. Di Westminster yang kini menjadi bagian dari London yang mengurusi keadilan atas nama raja dan dalam persoalan-persoalan seperti hak atas tanah, pemungutan pajak, hukum bagi pelanggaran dan kejahatan berat. Nah, kemudian ada 3 pengadilan yang sampai taraf tertentu memiliki yurisdiksi yang tumpang tindih. Itu ada Court of Exchequer dan Court of King Affairs dan Court of Common Pleas. Nah, berbagai pengadilan setempat juga masih ada hingga kini, tetapi yurisdiksi pengadilan itu, kewenangan pengadilan kerajaan meluas dan menggantikan pengadilan tradisional. Karena pengadilan kerajaan lebih modern dan lebih efektif, sehingga lebih disukai oleh orang-orang yang mengajukan tuntutan hukum. Ini pernah terjadi di Indonesia. Jadi ada pengadilan-pengadilan adat di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Jadi pengadilan-pengadilan adat itu yang kemudian terakhir dibubarkan tahun 1971 ketika lahirnya Undang-Undang Mahkamah Agung. Itu akhir dari pengadilan adat di Indonesia 1971. Nah, hakim-hakim kerajaan adalah hakim keliling yang berkelana ke seluruh penjuru negeri untuk memeriksa kasus, tapi juga mempunyai tempat kedudukan tetap di London selama musim dingin. Jadi hakim-hakim itu yang turun mengadili ke masyarakat. Dia keliling setiap tahunnya. Begitu musim dingin, dia kembali ke London. Di London dia bicarakan itu semua. Kasus-kasus itu dia bicarakan. Itu yang kemudian menjadi hukum di Inggris kemudian. Oh, seperti inilah hukum yang harus dibuat. Jadi hakim-hakim ini yang membuat hukum kemudian. Begini yang di sini, begini di pengadilan ini, begini di pengadilan B, begini di pengadilan C, dan seterusnya. Ini yang kemudian dibuat menjadi preseden istilahnya, bahasanya preseden, bukan jurisprudensi ya, preseden. Nah, berangsur-angsur hal ini menimbulkan situasi ketika hakim-hakim kerajaan semakin sering menerapkan hukum yang sama di seluruh negeri. Dengan cara demikian terbentuklah common law. Nah, hal ini yang hari ini sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bagaimana Mahkamah Agung membuat jurisprudensi, hal-hal yang menjadi panutan, hal-hal yang harus diikuti, ini yang harus dilakukan. Common law tercipta bukan dengan sarana legislasi, melainkan dibuat oleh pengadilan-pengadilan yang menggunakan keputusan-keputusan pengadilan mereka sebagai preseden. Berkembangnya prinsip bahwa keputusan-keputusan pengadilan yang dibuat sebelumnya yang dibuat dalam keadaan serupa harus diikuti. Artinya bahwa preseden
presiden harus dihormati oleh prinsip stare decisis. Prinsip stare decisis. Awal prinsip ini tidak dianggap mengikat secara formal, namun lambat laun menjadi mengikat secara formal di antara abad ke-17 dan abad ke-19 ketika tidak ada aturan yang dijadikan undang-undang. Prinsip ini menjadi prasyarat bagi setiap sistem hukum yang ingin melindungi kredibilitas dan respect terhadap the rule of law. Nah, prinsip stare decisis yang sampai sekarang masih menjadi tulang punggung hukum Inggris tidak pernah diundang-undangkan. Itu yang dikatakan hukum tidak tertulis. Itu konstitusinya Inggris kemudian stare decisis, tetapi dikembangkan dengan praktek di pengadilan-pengadilan yang bahkan bisa memutuskan untuk memodifikasinya. Maka House of Lords merupakan pengadilan tertinggi Inggris mengumumkan pada 1966 bahwa lembaga itu tidak lagi terikat secara formal dan oleh presiden-presidennya. Inggris adalah sebuah negara kesatuan atau United States dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari England, Wales, dan Irlandia Utara. Pemerintahannya terbentuk monarki dan sistem kenegaraannya terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan pemerintahan terdapat pada Perdana Menteri dan Menteri. Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Setiap teori dari sistem parlementer, ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara. Inggris menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, monarki parlemen. Kekuasaan legislatifnya berada di tangan parlementer atau biasa disebut dengan House of Commons dan House of Lords. Di negara ini yang berhak membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari ratu atau raja serta kabinet. Negara Inggris menerapkan sistem dua partai, two party system, yaitu partai konservatif dan partai buruh. House of Commons terdiri dari 659 orang yang dipilih dengan equal size district, sistem distrik dengan porsi yang sama. House of Lords anggotanya sekitar 1.200 orang yang terdiri dari uskup agung di gereja Inggris. Kemudian para keluarga, sedangkan House of Lords anggotanya sekitar 1.200 orang yang terdiri dari uskup agung di Inggris dan keluarganya. Nah, sumber hukum dalam sistem peradilan Inggris itu ada custom, merupakan sumber hukum tertua, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku Anglo-Saxon pada abad pertengahan yang melahirkan common law kemudian. Sehingga sistem hukum Inggris disebut juga dengan sistem Anglo-Saxon. Jadi Anglo-Saxon itu adalah suku di Inggris, suku tertua di Inggris yang membuat hukum yang kemudian melahirkan common law atau custom istilahnya. Custom itu hukum di masyarakat, tertua itu custom. Disebut juga dengan Anglo-Saxon. Legislation atau statuta berupa undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Case law atau judgment law, hukum kebiasaan yang berkembang di masyarakat melalui putusan hakim yang kemudian diikuti oleh hakim berikutnya yang melahirkan asas preseden. Kalau di kita namanya jurisprudensi. Nah, sistem common law, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat custom yang dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, mewajibkan hukum hakim untuk mengikuti putusan hakim yang ada sebelumnya. Sistem peradilan Inggris benar salahnya terdakwa ditentukan oleh juri yang direkrut dari masyarakat biasa. Itu sistemnya, dia tidak mengenal hakim sebagai aktornya, tapi masyarakat yang direkrut itu sebagai jurinya. Tugas hakim hanya memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur dan menjatuhkan hukuman sesuai hukuman yang berlaku. Tugas jaksa dan pengacara dalam persidangan adalah meyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah atau tidak. Berbeda dengan sistem civil law yang dianut Indonesia sebagai kelanjutan dari sistem hukum yang dianut Belanda, maka tugas hakim di pengadilan lebih berat karena selain harus menentukan benar salahnya, terdakwa juga dituntut untuk menetapkan hukumannya atau vonis. Ada pertanyaan untuk Inggris? Silakan. Ini Pak, kabinet itu kan bisa dibubarkan oleh ratu dan kabinet. Kabinet itu terdiri pada siapa saja sih Pak? Kabinet itu terdiri dari negara-negara bagian yang ada di Inggris. Jadi ada dua partai. Dua partai ini mempunyai kabinet kemudian. Satu partai adalah partai berkuasa, satu partai adalah partai oposisi kemudian. Partai oposisi ini adalah partai bayangan. Dia punya kabinet partai bayangan. Ketika ini nanti dibubarkan, partai bayangan yang akan naik menjadi menggantikan partai
yang tadi berkuasa tersebut. Iya, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Silakan yang masih belum memahami, kita sebelum masuk ke yang lain, ke konstitusi yang lain. Kenapa disebut juga Anglo-Saxon itu, Pak? Common law itu? Common law, common. Iya, sama dia kan sama Anglo-Saxon itu. Anglo-Saxon itu asalnya, asal dari, itu ada nama suku di Inggris, suku tertua di Inggris. Itu asal muasal dari hukum yang lahir di Inggris. Kemudian itu adalah dari suku Anglo-Saxon. Anglo-Saxon. Common itu adalah custom, hukum yang diterapkan. Makanya dia sering disebut dengan Anglo-Saxon atau common law istilahnya. Karena itu untuk mengenang sumber dasar dari hukum di Inggris. Itu sejarahnya, supaya tahu sejarah Anglo-Saxon dan common law. Kalau civil law itu lahir dari revolusi Prancis kemudian. Kenapa dia disebut dengan civil law? Perjuangan rakyat Prancis untuk menjatuhkan Raja Louis ke-7, ya, salah pada saat itu. Kalau Anglo-Amerika itu gimana itu, Pak? Anglo-Amerika, Anglo-Saxon, Common law itu kan beda dia. Nanti kita jelaskan itu. Kita bicara Inggris dulu. Oke. Ada pertanyaan soal Inggris? Yang Inggris dulu fokus. Ini Pak, Masuk, Pak. faktor penyebab konstitusi Inggris itu bertahan begitu lama, Pak. Bertahan begitu lama karena dia tidak pernah berubah walaupun terjadi yang namanya revolusi. Jadi dia begitu terjadi revolusi, dia tidak merubah sistem hukumnya. Dia mempertahankan sistem hukumnya. Yang diperbaiki adalah bagaimana mekanisme kemudian. Sistem hukumnya tetap dipertahankan. Itu kehebatan Inggris kemudian. Makanya hukum Inggris mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak merubah sistemnya kemudian. Nah, beda apakah karena kekuasaan ratunya sehingga dia susah untuk berubah gitu, Pak? Ratu tidak punya kekuasaan mutlak kemudian. Ratu hanya memimpin negara, tidak memimpin pemerintahan. Nah, ketika pemerintahan bisa dibubarkan oleh ratu ketika kemudian ada penyelewengan, ada hal-hal yang diatur di dalam konstitusi kemudian itu diabaikan, ada hal yang dilanggar yang sangat prinsipil itu bisa dibubarkan oleh ratu. Dia hanya memimpin negara, hanya perekat kemudian. Perekat negara-negara persemakmurannya, perekat negara-negara di seputarnya itu adalah ratu kemudian. Ratu atau raja tadi itu. Tapi kekuasaan tertingginya itu ada di Perdana Menteri atau Presiden. Masuk, Pak. Ya, Hasan. Bagaimana cara pemilihan parlemen atau Perdana Menteri di Inggris, Pak? Apakah di sistem tunjuk atau sistem pemungutan suara? Pemilihan parlemennya dilakukan 2 kamar kan, sistem 2 kamar. Jadi ada parlemen yang dipilih terlebih dahulu di negara-negara bagian. Negara-negara bagian itu yang kemudian mengutus orangnya untuk menjadi parlemen di tingkat di tingkat negara ya, di tingkat negara itu. Di tingkat negaranya itu ada parlemennya. Tadi itu ada 1.200. Jadi negara-negara bagiannya itu berapa jatahnya? Ada sekian juta jatah yang kemudian itu dipilih, yang kemudian diutus ke tingkat pusat kemudian. Jadi membayangkan Inggris ini jangan seperti membayangkan Indonesia ya. Indonesia ini yang luas, Inggris ini seperti Pulau Jawa, anggap saja seperti Pulau Jawa. Dia satu Pulau Jawa kecilnya Inggris ini. Cuma dia berada di tengah-tengah lautan kemudian. Nah, negara-negara bagiannya itu pun kecil-kecil. Ada yang seperti Lombok Timur mungkin, ada yang seperti Bali, besar luasnya. Ada yang seperti Sumbawa mungkin luasnya, kecil-kecil. Negara-negara bagiannya luasnya. Nah, itu yang kemudian dilakukan pemilihan di masing-masing negara bagian terlebih dahulu. Begitu terpilih, dia diutus menjadi utusan dari negara-negara bagian. Makanya jumlahnya itu 1.200
Hukumnya dibuat satu kemudian di atas, di puncak itu berdasarkan aspirasi dari negara-negara bagian, bukan lahir dari atas kemudian. Jadi ada hukum yang berlaku secara terpusat. Yang secara terpusat yang diatur di dalam hukum itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi misalnya politik luar negeri, masalah agama, masalah keuangan, masalah pendidikan, itu mungkin menjadi kewenangan pusat. Nah, yang lainnya menjadi kewenangan daerah kemudian untuk mengaturnya. Dia tidak mutlak kemudian semua diatur oleh pusat. Begitu, Hasan. Halo Pak, Ya, halo. apakah ini Pak sama cara pemilihan kita di Indonesia sama Inggris ini Pak? Beda. Beda Pak ya? Beda. Kan dia kan sistem pemerintahnya kan Perdana Menteri Pak ya? Iya, pemilihannya Perdana Menteri. Ya, terus kan ada raja ini Pak. Iya, raja. Apakah raja itu dipilih oleh rakyat atau dia keturunan gitu Pak? Dia punya keturunan. Dia punya keturunan yang nanti keturunannya itu hanya terdiri dari beberapa orang, itu tidak salah itu ada hanya 52 orang. 52 orang yang diakui sebagai keturunan Raja Inggris. Oh gitu. Apakah termasuk dengan kekayaannya juga, Pak? Kalau kekayaannya kekayaan Inggris. Raja-raja ini digaji oleh negara. Raja-raja ini digaji oleh negara. Dia menerima gaji dari negara. Kemudian ada 3 lapisan ya. Ada lapisan bangsawan tadi itu. Ada lapisan yang kedua ini bukan bangsawan. Nah, kelompok bangsawannya bukan, tapi dia diberi gelar oleh raja, diberi gelar oleh bukan gelar ya, diberi penghormatan oleh negara. Nanti kepala negara ya, diberi penghormatan oleh negara, dia menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Dia juga digaji oleh negara kemudian. Gitu. Tidak ada apa namanya kekayaan raja. Yang ada itu adalah kekayaan negara. Berarti tidak boleh orang lain mencalonkan diri sebagai raja Pak ya, kayak 52 orang itu yang hanya bisa mencalon, sama seperti Ratu siapa namanya yang sekarang jadi ratu ini, Ratu Elizabeth. Nah, Ratu Elizabeth ini kan garis keturunannya dia adalah perempuan. Makanya di Inggris itu tidak mengenal yang namanya ratu bisa jadi raja, ratu bisa jadi pemimpin. Kalau di Indonesia kan harus laki-laki yang bisa menjadi pemimpin, perempuan tidak bisa. Suaminya itu bukan bangsawan. Yang meninggal baru-baru ini, suaminya itu bukan bangsawan. Itu orang biasa kemudian, yang menjadi aktor, pemain film kemudian, ya, itu yang kemudian menjadi suaminya, tapi dia tidak bisa kemudian menjadi raja. Nah, Ratu ada, raja Ya. ada. Yang keluar dari keluarga Inggris itu ya Pak? Pangeran Charles itu Pak ya? Pangeran Charles, Pangeran Henry. Pangeran Henry itu anak Pangeran Henry. Nah, begitu dia keluar dari Inggris, dia tidak dapat gaji dari Inggris. Saya lanjutkan Turki. Baik. Turki. Konstitusi Turki. Pasca Perang Dunia Kedua, Kesultanan Islam Ottoman berdiri negara baru yang diproklamirkan pada tanggal 29 Oktober 23. Jadi ini cikal bakal berdirinya Turki. Turki pasca khilafah itu, khilafah atau kekaisaran Turki itu dijatuhkan oleh Ottoman. Cita-cita pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, itu Undang-Undang Dasar Produk 1921 yang akhirnya disempurnakan pada 1924.
Kepemimpinan Atatürk sampai tahun 1938, kehidupan bernegara, berekonomi, dan begitu pula secara kultural diorganisir oleh model Eropa Barat. Jadi dia sistemnya itu seperti Eropa Barat. Hampir sama dengan bagaimana model sistem dari Jerman kemudian. Nah, undang-undang kelima Turki sekarang ini merupakan produk pada tahun 1982 dan pembuatannya berada di bawah pengaruh militer. Kenapa pengaruh militer? Karena dari sejak naiknya Atatürk itu adalah kekuasaan militer yang menguasai Inggris, yang menguasai Turki. Jadi 1983 militer menarik diri dari peran difungsinya dan lantaran tekanan dari perkumpulan masyarakat Eropa dan Dewan Eropa pula. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Turki pun sudah dipermak di sana sini, terutama menyangkut hak asasi manusia. Jadi 83 itu mulai dua fungsi ABRI dicabut. Di fungsi ABRI di Inggris itu di Turki itu tidak berlaku lagi. Tentara tidak boleh berpolitik, tentara harus kembali ke barat. Kalau di kita itu tahun 98. Nah, pasal 1 ayat dan 2 Undang-Undang Turki adalah negara yang berbentuk republik yang mengenal pemisahan antara negara dan agama alias negara sekuler. Hak-hak dan kewajiban warga negara harus tunduk pada tujuan dan kewenangan negara. Kedudukan negara berada di atas HAM dan individu dan masyarakat. Tradisi Kemal Atatürk inwal pengolahan negara lewat garis komando itu masih melekat sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini masih sangat melekat bahwa Kemal Atatürk itu mengelola negaranya dengan cara garis komando. Yang itu yang hari ini coba bagaimana dihapus oleh Presiden Turki. Demi persatuan dan kesatuan Turki, militer merasa berhak untuk mencampuri kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dewan masuk ke lembaga negara keamanan nasional kendati menurut undang-undang. Undang-undang Dewan Keamanan Nasional cuma terbatas berperan sebagai lembaga pemberi saran di bidang keamanan negara. Namun ia banyak ikut campur seluruh kehidupan politik. Itu yang terjadi. Secara undang-undang dasar, Presiden Turki berkedudukan sangat kuat. Dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun. Hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Namun tidak bisa dilengsarkan oleh sistem pemerintahan presiden. Ini menurut sistem pemerintahan presidensil. Jadi dia dipilih 7 tahun dalam 1 kali masa jabatan, namun tidak bisa dilengsarkan oleh sistem presidensil. Jika seorang terpilih menjadi presiden, maka ia harus memutuskan hubungan dengan partainya dan meletakkan mandat ke parlemennya. Ia punya hak veto terhadap undang-undang di bulan parlemen. Veto ini bersifat mengulur waktu sebab jika parlemen tetap ngotot, presiden juga tidak bisa berbuat apa-apa. Paling hebat ia turun mengundang rakyatnya dengan menyelenggarakan referendum. Majelis Akbar Nasional adalah lembaga legislatif. Ia merupakan lembaga parlemen 1 kamar. Turki tidak mengenal utusan daerah atau utusan golongan. Dewan utusan daerah senat seperti kebanyakan negara. Dalam pasal 80 Undang-Undang Turki disebutkan bahwa anggota legislatif bukan wakil distrik atau wakil para pemilihnya di konstituen, melainkan mewakili seluruh bangsa. Majelis Akbar Nasional MAN ini berhak merubah dan membekukan undang-undang. MAN bertugas untuk mengawasi Dewan Menteri dan para menterinya, lembaga legislatif pencetus undang-undang bagi tangan MAN yang beranggotakan 550 orang. Hampir sama dengan jumlah parlemen di Indonesia, itu 550 orang. Lembaga yudikatif mewakili Mahkamah Agung yang terdiri dari Mahkamah Agung Konstitusi, Mahkamah Kasasi, Mahkamah Tinggi Militer, Mahkamah Tinggi Administrasi Militer, dan Mahkamah Perselisihan. Tugas Mahkamah Perselisihan adalah menjatuhkan fatwa segala perkara yang diakibatkan oleh konflik antara keputusan pengadilan sipil dan pengadilan militer. Itu Turki. Ada pertanyaan? Ini Pak, kan negara Turki ini memisahkan antara dengan tadi memisahkan antara agama dengan politik. Dengan politik. Seperti apa sih misal contohnya itu Pak, kayak gimana gitu Pak pemisahannya? Pemisahan agama dengan politik itu Turki tidak kemudian menjadikan agama sebagai patokannya. Jadi agama itu diatur oleh politik, itu di Turki. Makanya kemudian
zaman pemerintahan Kemal itu, yang namanya sekuler itu semua bebas. Semua bebas. Orang bisa hidup, orang bisa mabuk-mabukan, orang bisa bagaimana sih bebas di Turki. Karena dia memisahkan, tidak ada urusan duniawi dengan urusan dunia ini, urusan negara dengan agama kemudian. Sekuler. Itu yang disebut dengan negara sekuler kemudian. Iya. Itu di Turki di zamannya Atatürk. Tapi di zamannya Erdogan itu dibalik kemudian. Itu yang kemudian disatukan di zamannya Erdogan. Dia menjadikan agama bersama-sama dengan politik kemudian. Perjalanan berbarengan dengan agama dengan politik. Nah, hari ini Turki itu sedang merevisi konstitusinya untuk yang ke-6 kalinya. Erdogan sedang bercita-cita untuk menjadi presiden seumur hidup. Itu yang sedang dilakukan oleh Turki. Referendum tentang perluasan kekuasaan presiden itu ya, Pak? Referendum. Ya. Ketika dia menolak, maka diminta lewat referendum. Jadi masyarakat diminta pendapatnya, apakah dia setuju atau tidak. Itu yang dimaksud referendum. Kalau masyarakat setuju, maka masyarakat bisa merubah konstitusinya. Ini yang sedang dilakukan oleh Erdogan, makanya dia mau merubah konstitusinya, menjadikan dirinya menjadi presiden seumur hidup. Kalau nanti kemudian parlemennya menolak, maka akan diserahkan kepada rakyat untuk melakukan referendum, misalnya dia pendapat apakah masyarakat setuju atau tidak. Kalau masyarakat setuju, maka Erdogan akan menjadi presiden seumur hidup di Turki pasca perubahan, pasca dirubahnya konstitusinya berdasarkan hasil referendum. Itu jabatan Turki. Kalau di Indonesia tidak bisa ada referendum. Yang ada adalah orang berdebat kemudian. Caranya ke Swiss ya. Swiss bentuk pemerintahannya adalah republik. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Masa jabatan presiden dan wakil presiden di Swiss itu berdasarkan pasal 176 ayat 2 Konstitusi 1999 adalah 1 tahun. Coba dimatikan dulu ininya. 1 tahun. Presiden Swiss di masa jabatan presiden wakil presidennya pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss adalah 1 tahun. Jabatan presiden di Swiss digilir di antara para menteri kabinet yang berjumlah 7 orang. Jadi dia hanya 7 orang kabinetnya, tidak lebih. Kabinet Swiss hanya terdiri dari 7 orang menteri kabinet dipilih oleh Majelis Federal. Jumlah menteri termasuk presiden wakil presiden hanya 7 orang, mereka disebut dengan Federal Council atau Dewan Federal. Masa jabatan Dewan Federal selama 4 tahun. Mereka dipilih dari DPR dengan mempertimbangkan komposisi partai yang ada di parlemen. Pasal 1 Konstitusi RIS 99 menyatakan bahwa rakyat Swiss dan kanton Zurich, Bern, Rusi, Wirik, dan seterusnya sampai ke Jenewa dan Jura membentuk Federasi Swiss. Konstitusi Swiss 99, maka Swiss adalah negara federasi yang nasional atau yang semacam Dewan Perwakilan Rakyat dan Stadtrat semacam Senat. Kedudukan kanton semacam negara bagian, sangat kuat dalam struktur negara konfederasi Switzerland. Kanton merupakan komunitas politik yang memiliki otonomi yang sangat luas. Setiap kanton terdiri dari beberapa komune. Nah, tugas dan fungsi pemerintahan federal secara tegas ditentukan dalam konstitusi federal, seperti kebijakan luar negeri, pertahanan, keamanan, kebijakan moneter, dan bea cukai, pos, telegram, dan telekomunikasi, serta menetapkan perundang-undangan yang peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum seluruh warga negara Swiss. Kanton sendiri memiliki pemerintahan, konstitusi, parlemen, dan pengadilan sendiri, dan secara bebas mengatur pemerintahan masing-masing. Pemerintahan federal sama sekali tidak mencampuri urusan-urusan secara tegas ditentukan dalam konstitusi federal. Kanton juga diberi wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri, seperti mengadakan perjanjian dengan negara lain, sepanjang hal tersebut diketahui oleh pemerintah pusat dan tidak bertentangan dengan undang-undang federal.
Ada pertanyaan untuk Swiss? Katon Pak, apa itu katon? Negara bagian, kayak Bali misalnya di negara bagian. Oh, negara. Jawa, Jawa Timur misalnya itu negara bagian. Sumatera. Ini, Pak. Kekuasaan kan masa jabatannya cuma 1 tahun, Pak. Itu begitu singkatnya, Pak. Tapi apakah bisa dipilih kembali itu, Pak? 1 tahun itu, jadi dia masa jabatannya itu adalah 4 tahun. 4 tahun terdiri dari 7 orang. Nah, kabinet yang 7 orang yang tadi itu, itu masa jabatannya adalah 4 tahun. Tapi setiap tahun dia berganti, bergilir. Bergilir yang menjadi presiden, bergilir yang menjadi wakil presiden. Dia digilir dari 7 orang itu. Oh, yang 7 orang itu digilir. Gilir. Oh Setiap iya, Pak, tahunnya. ya, paham. Setiap tahunnya. Tapi dia masa jabatannya adalah 4 tahun. 4 tahun masa jabatannya yang 7 orang itu. Iya. 7 orang itu adalah orang inti dari Federal Council istilahnya. Federal Council ini yang dipilih oleh Dewan Federal. Berarti saling ganti-ganti dia pas selama 4 tahun itu. Selama 4 tahun. Ganti-ganti. Jadi Swiss ini negara yang paling maju, makanya negara yang tidak ada kemudian tentaranya. Itu 4 tahun saling kontrol kemudian itu. Tidak ada perebutan kekuasaan di dalamnya. Itu di Swiss. Kalau nggak ada ketentaraan, bagaimana sistem pertahanan negaranya gitu, Pak? Apakah nggak pernah dijajah itu Pak negara Swiss itu Pak? Nggak pernah dijajah Swiss ini. Negara seperti penjajahan. Terus Pak, apakah presidennya itu menjadi kepala pemerintahan atau menjadi kepala negara, Pak? Kan dia namanya presiden wakil presiden, berarti dia kepala negara yang kepala pemerintahan. Selama 7 tahun itu bergilir begitu terus di Swiss. Aturannya beda-beda terus Pak? Enggak, sih satu aturannya. Enggak, maksudnya setiap pengganti itu Pak mungkin ada beda-beda aturan di negaranya Pak. Tidak sih, kan ada 7, dia 7 ini itu jadi kepala negaranya istilahnya. Dia hanya diputar. Tidak mungkin membuat hukum itu berlaku berubah-berubah. Kalau Oh ya, hukum berarti dibuat satu tujuan ya. Satu tujuan. Saya masuk ke konstitusi Malaysia. Sistem pemerintahan Malaysia, negaranya merupakan sebuah negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan 13 wilayah persekutuan di Asia Tenggara. Federasi Malaysia adalah sebuah negara monarki konstitusional. Kepala negara atau persekutuan Malaysia adalah yang di Pertuan Agung, biasa disebut Raja Malaysia. Yang di Pertuan Agung dipilih dari 9 sultan negara Malaysia untuk menjabat selama 5 tahun secara bergilir. Nah, 4 pemimpin negara lainnya yang bergelar gubernur tidak turut dalam pemilihan. Sistem pemerintahan Malaysia adalah parlementer, bermodelkan sistem Westminster. Itu sistem Inggris tadi itu. Warisan penguasa kolonial Britania. Akan tetapi di dalam praktiknya kekuasaan lebih terpusat pada eksekutif daripada legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dan pemerintahan selama yudikatif zaman Mahathir. Kekuasaannya dibagikan antara pemerintahan persekutuan dan pemerintahan negara bagian. Sejak kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut dengan Barisan Nasional, Barnas, atau dulu pernah namanya aliansi. Nah, kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bicameral terdiri dari Dewan Rendah dan Dewan Rakyat yang mirip dengan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia, dan Dewan Tinggi atau Senat atau Dewan Negara mirip dengan DPD di Indonesia. Sebanyak 220 orang Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggotakan tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa jabatan 5 tahun. Dia pemilu 5 tahun. 70 senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun. 26 diantaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian. Masing-masing mengirim 2 utusan. 2 mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur
masing-masing satu mewakili wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh Raja atas nasihat Perdana Menteri. Di samping parlemen, pada tingkat persekutuan di tiap-tiap negara bagian memiliki Dewan Legislatif Unikameral atau Dewan Undangan Negeri, yang para anggotanya dipilih dari daerah pemilihan beranggotakan tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada tahun 2008. Pemilihan terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya. Calon anggota legislatif negara bagian juga di beberapa negara bagian voting tidak diberlakukan atau wajib. Itu Malaysia. Masuk, Mbak. Kalau hukumnya, ayo silakan. Terus bagaimana cara pencalonan raja di Malaysia? Dari 13 tadi itu, dari 13 wilayah di negara bagian. Apakah masing-masing itu boleh, masing-masing sekutu itu boleh mengajukan, Pak? Maksudnya, Dia digilir. digilir. Jadi dari 9 yang 9 sultan negeri, istilahnya 9 kerajaan di negeri Malaysia itu digilir 5 tahun sekali. Jadi hari ini misalnya di Sabah, terus pindah dari Sabah pindah ke Penang, pindah ke Kuching, pindah ke mana itu digilir 5 tahun sekali. Berarti di Malaysia, Pak? Ya. Begitu di Malaysia. Jadi rajanya itu digilir. Jadi pegilirannya itu kalau dia tahun 57, tapi dia dihitung dari sejak berdirinya Malaysia sebelum 57, merdeka oleh Inggris itu. Itu penggilirannya kemudian. Tapi kekuasaan tertingginya itu ada di Perdana Menteri. Perdana Menteri itu bisa menyetorkan 40 orang nama untuk menjadi senator di Malaysia kemudian. Ada pertanyaan? Berarti 2 hukum berlaku yang ada di Malaysia, Pak, ya? Hukum negara sama hukum kerajaan. Ada hukum negara dan ada hukum negara-negara bagian. Bukan hukum kerajaan, negara-negara bagian kemudian. Hukum kerajaan itu yang diberlakukan di negara. Iya. Jadi hukum-hukum kerajaan itu disatukan di dalam negara. Dia menjadi hukum yang berlaku untuk semua negara bagian. Tapi ada hukum yang berlaku buat negara-negara bagian sendiri. Kalau istilahnya ada perda, ada peraturan daerah. Itu berlaku sendiri dia kemudian. Makanya di negara-negara bagiannya yang berlaku secara nasional itu ada hal yang khusus kemudian. Ada hal yang khusus yang diberlakukan hanya soal agama, moneter, politik luar negeri dan seterusnya. Itu yang pernah berlaku di Undang-Undang 32 tahun 2004 kemudian. Nah, pasca Undang-Undang 2023 itu kan tidak berlaku lagi kemudian. Jadi semua mau diatur oleh negara. Itu yang disebut dengan sentralisasi yang kita kenal. Sentral itu oleh negara yang mengatur semuanya. Masuk ke Amerika ya. Konstitusi Amerika Serikat. Konstitusi AS ini disusun dan diterima beberapa tahun setelah pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 1776. Itu tanggal 25 Mei 1787 dibuka dengan resmi dalam sidang konstituante yang terdiri dari 55 utusan dari 13 negara bagian yang ada di Amerika pada waktu itu. Perbincangan di 55 utusan berlangsung sampai 17 September 87 dan menghasilkan rancangan naskah konstitusi. Rancangan naskah tersebut diterima sebagai naskah resmi untuk dimintakan persetujuan dari pemerintah 13 negara untuk dapat berlaku efektif sebagai konstitusi AS. Pada akhir tahun 1787, 9 negara memberikan persetujuan dan secara formal sudah dapat berlaku sah karena sudah mencapai mayoritas 2/3. Konstitusi Amerika Serikat mewujudkan prinsip yang dinyatakan dalam suatu Declaration of Independence 1776. Negara Amerika Serikat memiliki moto adalah Pluribus Unum,
pluribus unum, atau artinya dari banyak menjadi satu. Dan pada tahun 1956 dengan moto In God We Trust, kepada Tuhan kami percaya. Ini memiliki sistem pemerintahan demokrasi presidensial. Konstitusi tersebut menjelaskan kekuasaan yang dapat diselenggarakan oleh organ pemerintah bersama, yaitu pemerintahan federal. Sedangkan kekuasaan yang tidak disebut di dalam konstitusi menjadi milik pemerintah negara bagian. Sistem pemerintahan Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat atau federal berbentuk republik beribu kotakan di Washington DC yang memiliki 50 negara bagian. Saking luasnya Amerika ya. Dia memiliki 50 negara bagian. Dia lebih luas dari Indonesia. Itu harus dibayangkan. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial. Presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dinamakan separation of power theory yang berasal dari ajaran Trias Politica Montesquieu yang membedakan kekuasaan dalam satu negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih oleh masyarakat. Presiden menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum, jadi tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres. Namun jika presiden dinyatakan melakukan pelanggaran berat, high criminals and misdemeanors, dan kejahatan yang yaitu kejahatan melawan negara atau hukum seperti membunuh, korupsi besar, penghinaan dan lain, maka presiden dapat dipecat atau dimakzulkan. Ini disebut dengan impeachment. Nah, kekuasaan yang menyusun membuat undang-undang. Kekuasaan legislatif pada parlemen atau disebut dengan Kongres. Nah, Kongres terdiri dari atas 2 kamar, yaitu Senat dan House of Representatives. Anggota Senat perwakilan dari negara bagian, itu Senat. Sedangkan perwakilan tiap-tiap negara bagian masing-masing 2 orang dari jumlahnya adalah 100 senator. Sedangkan House of Representatives itu Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Jadi dia berapa jumlah penduduk, sama kayak di NTB. Representatifnya NTB dapat 14 kursi. Lebih sedikit dari Jawa Timur yang mendapatkan 20 kursi. Itu sekarang jumlah penduduk. Itu memilih DPR-nya. Kekuasaan yang mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan sanksi bagi pelanggaran undang-undang. Jadi agar terwujudnya check and balances sehingga tidak ada kekuasaan yang terlalu dominan. Kekuasaan yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung, Supreme Court, yang bebas dan merdeka dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. Parpol dan pemilu. Amerika Serikat menerapkan sistem kepartean bipartai. Hanya terdapat 2 partai yang dominan di Amerika Serikat, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Pemilu di Amerika menggunakan sistem distrik. Sistem ini berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon hanya akan ada 1 pemenang. Dengan begitu daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya. Dan tentu saja banyak suara yang terbuang. Karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih bisa akrab dengan yang mewakili. Sistem pemilu di AS, pilihan rakyat tak mutlak menentukan kemenangan seorang calon presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden AS memakai sistem Electoral College. Electoral College adalah dewan pemilihan yang akan memilih presiden. Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan itu sudah berjanji dari awal untuk memilih kandidat tersebut. Jumlah utusan para dewan pemilih yaitu 2 orang ditambah jumlah anggota DPR dari negara bagian tersebut. Jadi beberapa negara bagian memiliki jumlah utusan terbanyak, seperti contohnya adalah California, dan menjadi begitu menentukan dalam pemenangan pemilu. Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden sebenarnya merupakan pemilu dengan cara tidak langsung, tetapi diwakili oleh dewan pemilihan sebagai sebab pemenangnya ditentukan oleh suara para pemilih dalam Electoral College yang saat hari pencoblosan. Jadi di Amerika itu tidak pemilihan langsung, pemilihannya ada perwakilan. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, apa maksudnya pemilihan perwakilan itu? Maksud saya kan yang memilih, apakah diwakili oleh orang atau siapa, Pak? Diwakili oleh orang yang sudah ditentukan. Jadi dia pertama dia pemilu terlebih dahulu. Jadi dia pemilunya itu dengan sistem distrik. Memilih cuma 1 orang.
tidak memilih dengan banyak orang itu. Kalau di Indonesia itu kan ada DPR-nya, ada DPR kabupaten, ada DPR provinsi, ada DPR pusat. Jadi banyak nama. Kalau di mereka tidak, satu. Partai Republik 1 orang, Partai Demokrat 1 orang. Ini calonnya. Nah, jadi dia sudah memilih. Kalau dia setuju dengan Partai Demokrat, maka rakyat akan memilih Partai Demokrat dengan calon itu. Tapi kalau tidak setuju, dia akan memilih Partai B, Partai Republik. Jadi rakyat tidak terpolarisasi oleh partai. Dia hanya akan melihat calon kemudian. Nah, ada 2 pilihan. Misalnya Kecamatan Aimel. Ini loh calonnya, ada 2 orang. Ini calon dari Partai Republik, ini calon dari Partai Demokrat. Kalau rakyat ini tidak setuju, dia akan memilih Partai B. 5 tahun lagi bisa jadi dia memilih Partai Republik, bukan memilih Partai Demokrat. Begitu, tergantung calon yang ditampilkan. Itu yang pertama. Ketika dia terpilih, dia menjadi anggota yang memilih nanti presiden. Karena kalau di Amerika diterapkan seperti sistem di Indonesia, mungkin sampai 5.000 anggota parlemennya. Ada pertanyaan? Silakan. Presiden itu kan kemarin pernah mau terjadi di Amerika waktu siapa itu sebelum presiden yang sekarang itu, Pak. Gimana sistemnya, Pak? Sama sistemnya dengan ini. Yang milih dia kan electoral college itu. Jadi yang ketika ribut di parlemen itu, yang mau dihancurin itu adalah hasil pemilihan electoral college. Nah, kotak yang diamankan itu yang mau dibakar sebetulnya. Itulah kotak hasil pemilihan electoral college ini. Sistem pemilihan perwakilan itu. Bukan kemudian suara rakyat. Suara rakyat yang memilih itu adalah hasil pemilu untuk memilih parlemen. Jadi katakan itu ada 2 calon, Partai Demokrat dan Partai Republik dulu. Itu memilih anggota DPR lebih dahulu. Begitu terpilih dia akan memilih kemudian untuk anggota untuk memilih presiden. Nah, pemilihan presiden ini itu dipilih oleh electoral college. Electoral college ini adalah sistem perwakilan. Kalau dulu kita mengenal yang memilih presiden adalah anggota MPR. Nah, itu yang dimaksud. Anggota MPR ini yang memilih presiden Biden kemudian. Bukan pemilihan umum yang memilih anggota legislatif. Tapi kalau di Indonesia hari ini pasca perubahan konstitusi, yang memilih presiden adalah rakyat, bukan lagi DPR. Tanya Pak, kalau memang diwakili untuk pemilihan presidennya, terus fungsi rakyat memilih presiden itu apa Pak? Kenapa tidak langsung dia dipilih oleh rakyat sehingga menghemat biaya? Kenapa presiden tidak dipilih oleh rakyat? Amerika itu jumlah penduduknya itu lebih tinggi dari Indonesia. Itu pertama, wilayahnya lebih luas, tapi melek politiknya atau demokrasinya lebih hebat dari Indonesia. Mereka sudah punya sistem konstitusi yang baik kemudian. Beda dengan kita. Kita ini masih berdebat soal, hari ini pun masih berdebat. Makanya perdebatan kita hari ini adalah bagikan perdebatan Eropa di abad 18. Itu kata orang. Itu kata para ahli ini. Di Indonesia ini seperti Eropa di abad 18. Ketika terjadi revolusi Prancis, ketika terjadi revolusi apa-apa di Eropa itu. Kita masih baru mengenal demokrasi, kita masih berdebat soal itu. Belum sehebat mereka. Belum semodern mereka kita punya konstitusi. Gitu. Kalau itu sudah dilakukan, nah, itu yang terjadi di Indonesia hari ini makanya. Hari ini presiden sudah memuat soal bagaimana dia untuk menjadi presiden seumur hidup.
atau menjadi presiden yang ketiga kalinya. Begitu kita merubah konstitusi, akan perubahan terjadi terus. Itu sistem yang berubah terus kemudian. Sama seperti Turki. Nah, Turki demikian. Malaysia juga akan menerapkan hal yang demikian. Kemudian, tapi Mahathir akhirnya memenuhi janjinya. Dia mundur ketika dia berkuasa 2 tahun. Silakan pertanyaannya. Richard, nggak masalah. Silakan. Tugasnya sudah selesai ya? Dimasukkan videonya, linknya ya. Ya, ya Pak. Ya Pak. Belum, Pak. Belum bisa dinilai. Kapan batas terakhir pengumpulan? Coba buka LMS tanggal berapa batasnya itu. Kan, Pak? Sudah ada di LMS. Sudah ada di LMS itu batasnya. Pak, tanggal berapa kita UAS? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan. Aduh. Yang penting bayar aja administrasinya dulu biar UASnya lancar. Ya, cek dulu, cek. Yang kemarin dapat beasiswa dipotongin uang KRS enggak? Dicek juga itu. Udah Pak, udah. Cek siakatnya sudah masuk belum? Siakatnya belum, Pak. Belum masuk itu. Sudah dipotong tapi disiakat tagihan masih Halo Pak ada. Dekan. Makanya karena tidak disetor ke bank. Pak Dekan. Kalau disetor ke bank, nggak ada beasiswa lagi, Pak Hasan. Ah? Nggak ada beasiswa. Yang ada KIP. Oh gitu. KIP. Kalau KIP daftar sendiri lewat sekolah itu. Oh gitu. Oh iya ya, saya kirain ada itu syarat-syarat orang dapat beasiswa.